berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Bapak Mas. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, jadi totalnya ada 6 siswa. Oke. Kemarin pada pertemuan pertama mengenai teks eksplanasi, masih ingat kalian membahas tentang apa? Eksplanasi. Dalam teks eksplanasi itu berisi tentang apa saja? Oke, kemudian interpretasi, kemudian ada pengertian eksplanasi itu sendiri, betul ya? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai poster dalam teks eksplanasi. Sebelum itu kita permainan terlebih dahulu. Permainannya ini berisi tentang beberapa pertanyaan dari teks eksplanasi yang sudah kalian pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu dari pengertian, kemudian ada struktur, ada kaidah kebahasaan. Ini kan sudah dibentuk dari beberapa kelompok ya. Sistemnya siapa yang dapat menjawab pertanyaan langsung angkat tangan. Nanti kelompok yang mendapatkan jawaban yang betul akan mendapatkan poin dari hasil diskusi kita pada hari ini. Kita mulai. Oke, silakan pilih mau nomor berapa? Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Kelompok 6, nomor 3. Yang menjawab kelompok 6 ya. 30 detik. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan tentang cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. A, B, C, D. Jawabannya? A. Oke, kita lihat. Betul, 1 poin untuk kelompok 6. Tepuk tangan kelompok 6. Selanjutnya, ada yang mau? Silakan kelompok 2. Nomor berapa? Nomor 1. Oke, silakan. Kata buku keterangan. Kata buku keterangan kan? C apa D? C, sepakat C? Oke, kita pilih yang C. Betul, kata buku keterangan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada lagi? Silakan kelompok 3. Nomor 4. Berikut merupakan struktur dari teks eksplanasi kecuali A. Sepakat kelompoknya A? Ya. Oke, kita pilih yang A. Reorientasi betul. Jadi hanya 3 struktur ya pada teks eksplanasi. Yang lainnya, kelompok yang belum, kelompok 4 silakan. Nomor 5. Oke. Berikut yang merupakan konjungsi kausalitas adalah A, B, C, D. Yang C kan? Oke, yang C kita pilih C. Oke, betul. 1 poin untuk kelompok 4. Terakhir, kelompok 1 silakan. Kelompok 2 ya. Oke. Oke. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam karena meletusnya gunung berapi dalam waktu yang tidak menentu. Bla 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 bla. Eksplanasi yang ada dalam teks tersebut bertema alam. Kita lihat. Oke, betul. Oke, teman-teman di kelas 9A ini sudah memahami apa itu teks eksplanasi dari segi pengertian. Kemudian ada apa lagi tadi? Struktur. Kemudian ada apa lagi? Konjungsi berarti hubungannya dengan kaidah kebahasaan. Kalau strukturnya terbagi menjadi berapa? 3 apa saja? Pernyataan umum, sebab akibat, terus interpretasi. Oke. Berarti kalau sudah paham mengenai teks eksplanasi, kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu di sini adalah yang suka menulis atau ingin jadi seorang penulis. Tidak ada? Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Katakan yang tidak. Kenapa kok tidak ada? Tidak ada. Tidak minat jadi penulis. Minatnya jadi apa? Apa?
Terus pengusaha Bu, kemudian apa lagi? Perawat Bu, kemudian apa lagi? Penulis, pelukis Bu, ada yang hobi gambar yang jadi pelukis, ada apa lagi? Desainer, ada apa lagi? Atlet, kemudian apa lagi? Cita-citanya tentara Bu, polisi Bu, gitu, dan lain sebagainya. Nah, dalam menggapai cita-cita kalian tentunya tidak akan jauh-jauh dari yang namanya menulis. Desainer pakai nulis apa enggak? Kalau nulis idenya pakai ditulis apa enggak? Apa cuma ngawang ke kira-kira pakai nulis apa enggak? Pakai jadi pelukis tadi ya. Kalau jadi pelukis itu kira-kira perlu menuangkan ide dalam pikirannya dulu apa langsung melukisnya? Kalau pelukis itu ya. Perlu ya. Oke, jadi dalam menggapai cita-cita kita tentunya tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya menulis. Baik itu ingin menjadi perawat, ingin menjadi bos, pasti tidak akan jauh-jauh dari yang namanya menulis. Oleh karena itu, Stephen King mengatakan, jika kamu ingin menjadi seseorang yang sukses atau ingin mengungkapkan apa yang ingin kamu rasakan, kamu harus melakukan dua hal di atas segala-galanya, yakni banyak membaca dan banyak menulis. Seorang desainer pun juga begitu, harus banyak-banyak membaca ide-ide yang ada pada hal yang sedang tren pada saat itu. Jadi kan tidak ngambang gitu ya. Jadi kita sebagai pelajar harus tetap membaca dan menulis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menemukan informasi tentang teks eksplanasi dalam bentuk poster. Jadi nanti kalian akan menganalisis yang namanya poster. Gitu. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ciri, fungsi, dan jenis poster. Nah, Bu, nanti bagaimana Bu cara kita mengidentifikasi? Nanti kita diskusikan bersama-sama mengenai ciri poster itu bagaimana, fungsi poster itu bagaimana, dan jenis-jenis poster itu ada apa saja. Sampai sini paham? Oke, dan yang terakhir, kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kan kelompok-kelompok, jadi nanti silakan mempresentasikan dengan gaya presentasi sebagus mungkin. Gitu, sampai sini paham? Oke, lanjut. Kita lanjut ke materi pengertian poster. Poster, pernah mendengar istilah poster? Di kelas 8 pernah ya? Iklan slogan poster. Pernah ya? Oke, poster, ada yang bisa apa itu poster? Menggunakan bahasa sendiri yang katakan. Masa gak bisa poster? Silahkan Mas. Menjelaskan sesuatu melalui gambar. Oke, menjelaskan sesuatu melalui gambar. Yang lain? Poster. Pernah bikin kanvas nggak? Pernah bikin kanvas nggak? Tahu gambar, kemudian ada tulisannya, himbauan melakukan sesuatu, tata cara melakukan sesuatu, itu yang dinamakan dengan poster. Jadi poster adalah media publikasi yang berisikan gambar, tulisan ataupun perpaduan dari gambar atau tulisan itu sendiri. Jadi poster ini berisikan informasi tentang apa yang akan disampaikan kepada orang lain. Oke, lanjut. Poster juga dapat dibuat untuk memberikan penjelasan atau eksplanasi. Bu, apa sih hubungannya antara poster dan teks eksplanasi itu? Ada yang bisa nggak? Hubungan antara poster dan teks eksplanasi sendiri itu bagaimana? Kemarin kan belajar tentang teks eksplanasi ini kan mengenai fenomena alam. Hubungannya sama poster itu apa sih teman-teman? Memberikan gambaran, memberikan informasi. Di dalam teks eksplanasi itu kan hanya berisi tentang fenomena dalam bentuk teks. Ya namanya teks, berarti kan bentuknya hanya teks. Dikemas dalam bentuk poster agar dapat mudah dipahami oleh pembaca. Kalau di dalam teks eksplanasi hanya tulisan beberapa paragraf dari bagian pernyataan umum, sebab akibat, interpretasi. Di dalam poster dibuat dikemas dalam bentuk lain. Sampai sini paham? Nah, benar ke teman-teman? Sudah. Oke, lanjut. Dari pengertian poster, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, lanjut. Ciri-ciri poster. Poster dapat dibuat secara sederhana karena berisi satu gambar saja, satu slide saja. Kemudian yang kedua, menyajikan satu topik atau ide
pembahasan. Di dalam teks eksplanasi, kira-kira yang dibahas itu satu fenomena, dua fenomena, tiga fenomena, atau beberapa fenomena? Satu fenomena. Oleh karena itu, di dalam poster berisi satu topik atau satu pembahasan. Kemudian ciri-ciri lain poster itu selalu berwarna. Oke, kenapa kok berwarna? Agar menarik. Kemudian apa lagi? Agar menarik, agar dapat mudah dipahami, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam poster ada yang namanya slogan. Tahu apa itu slogan? Kata-kata yang berisi acara. Kalau jelas dapat kemarin ada iklan, slogan, dan poster. Kalau iklan itu berisi apa? Tawaran produk. Kalau slogan berisi kata ajakan. Kalau poster berisi gambar dan kata. Kemudian yang terakhir berisi tulisan yang jelas dan tidak ambigu. Karena tujuannya untuk mempermudah. Lanjut. Fungsi poster. Di sini fungsi poster terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sebagai media untuk menyampaikan informasi, biasanya poster tentang pendidikan, kemudian poster tentang kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dijadikan media promosi barang ataupun jasa. Pernah buka Shopee? Nah, itu biasanya ada tulisan poster gambar sekaligus gratis ongkir tanggal 12/12, itu dinamakan dengan media promosi. Fungsi poster sebagai media promosi. Yang ketiga yang terakhir sebagai sarana menuangkan kreativitas. Dari ketiga fungsi ini, manakah yang termasuk poster sebagai teks eksplanasi? Betul, sebagai media untuk menyampaikan informasi. Lanjut, jenis-jenis poster di sini terbagi menjadi 3: poster kegiatan, poster niaga, dan poster layanan masyarakat. Sebelum saya buka, ada yang tahu nggak poster kegiatan itu apa? Angkat tangan. Silakan Mas siapa? Dengan Mas siapa? Mas siapa? Mas Abdia. Absen berapa? Tuh, Mas Abdia. Kenapa Mas Abdia? Apa itu? Poster kegiatan. Oke. Terus kerja bakti. Betul. Jadi poster kegiatan poster ya berhubungan dengan aktivitas acara ataupun kegiatan kayak gitu dan lain sebagainya. Kalau poster niaga, ada yang bisa? Silakan Mas siapa? Poster yang menawarkan produk atau jasa. Poster yang menawarkan barang atau jasa produk ya dengan akses. Poster layanan masyarakat, ada yang bisa? Layanan masyarakat berarti yang ada hubungannya sama eksplanasi. Silakan. Mas, perkenalan dulu. Arya, oke. Apa itu? Oke, informasi tentang masyarakat terus. Iklan layanan masyarakat. Di antara ketiga poster ini, kira-kira mana yang ada hubungannya dengan teks eksplanasi? Poster layanan masyarakat. Karena masyarakat ini kan berhubungan dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Ayo sekarang silakan berdiri. Berdiri. Artinya sudah dapat aman-amannya itu. Kita ice breaking dulu. Kalau ice breaking Simus berdata, artinya pernah ya kita ya. Oke, yang lain saja. Kita ice breaking tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Gimana itu tepuk tangan? Ice breaking tepuk tangan, kalian harus melakukan instruksi yang saya berikan. Ketika saya mengatakan tepuk 1, berarti tepuk 2, tepuk 3, dan lain sebagainya. Tidak perlu menepuk kalau saya tidak mengatakan. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, pemanasan. Kita biar tepuk. Oke, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, 5. Oke, tepuk silakan dulu. Kita salah dulu ya. Lanjut, konsentrasi lagi ya. Oke, bentar dulu. Tepuk 1. Salah maju. Tepuk salah maju. Tepuk 1, 2. Salah maju. Tadi sampai ke sini ya. Oke. Tepuk gimana? Tepuk 1, 2. Konsentrasi. Tepuk 2, tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 1, 2. Perkenalan terlebih dahulu nggak? Perkenalan dengan Mas siapa? Mas siapa? Kenalan. Ardian. Ardia tadi ya. Pada Mario. Oke. Boleh saya bertanya? Oke. Cita-citanya ingin menjadi apa? Cita-citanya masuk aja cita-cita. Apa cita-citanya? Pengusaha. Amin. Lanjut. Teman besar. Amin. Terus.
kalimat boleh, satu paragraf juga boleh. Menceritakan tentang fenomena yang ada di sekitar rumah kalian, entah itu fenomena alam, sosial, apapun itu. Oke, dimulai dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Tengah weh, oke silakan. Apa di sana ada fenomena sekarang kan pastinya pemilu ya? Karena saya itu sedikit ada penjelasannya. Iya. Ini itu suka naik atas kalau orang yang habis misalnya sumber Oh, itu seperti akhirnya tersumbat kan ya kan banjir. Artinya mana? Cari situ bikin cara jawab itu Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Afian. Berarti fenomenanya Ban? Berarti yang disebabkan oleh apa teman-teman? saluran air. Yang tersumbat. Oke, lanjut lagi. Silahkan. Ayo sampean. Fenomena apa? Di daerah rumah saya itu kan ada rumah sakit itu kan banyak kaca-kaca yang mengandung di daerah rumah kita kan membuat daerah rumah itu sampah. Oh, jadi kaca itu tadi. Efek rumah kaca loh ya. Oke, selain itu Tidak ada. efeknya berarti terasa panas karena adanya kaca-kaca itu tadi. Enggak sih loh gitu enggak? Karena memang Ada. ada. Oh, panas. Oke, terima kasih dengan Mas Alfian. Tepuk tangan untuk Mas Alfian. Apapun itu fenomena. Rumah saya pas di Sabtu atau Minggu banyak orang yang ngumpul, katanya lowongan. Fenomena orang baru. Kenapa jadi fenomena? Soalnya apa? Saya itu Fenomena ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Wada. Silakan. Ya. Silakan Mas. Desa, mungkin langsung Desa. Di depan rumahnya. Oh iya, kenapa? Oh, sebenarnya sudah nggak tahu kalau ada sampai ada korban jiwa. Oh, oke. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Desa. Mas Mario ya? Di rumah saya jadi Paratia. Kalau kuliah, berarti lingkungannya jalan raya berarti ya? Iya. Terus kenapa dengan jalan kuliah itu? Dampaknya apa? Anaknya korban jiwa. Oh, ada yang sampai meninggal karena sudah nggak ada yang lain. Sudah. Kamu ikut balap liar juga? Oh, nggak boleh. Oke, terima kasih Mas Mario. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, masih ingat beberapa fenomena yang disebutkan teman-temannya? Ya. Kalau miliknya Mas Dekra tadi tentang apa? Kalau miliknya Mas Abdia tadi tentang apa? Burung-burungnya tersumbat. Kalau miliknya Mas Mario? Kalau miliknya Mas siapa negatifnya apa ya? Dorongan itu ya? Judi. Itu juga termasuk fenomena yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira teman-teman, dari fenomena yang disebutkan oleh teman-temannya tadi, kalau semisal dibuat poster bisa atau tidak ya? Bisa. Oke, sekarang yang lain boleh? Belum ada yang harus bisa. Oke, sudah ya?
Coba ya, satu lagi terakhir. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang poster 1. Poster pertama kami ingin menjawab yaitu 1. Akarnya KPK di jalanan Surabaya. 2. Sederhana, warna, menyampaikan satu topik dan bisa dibahas. 3. Poster bukan nanti tentang alam. 4. Menyampaikan informasi mengenai makanan di Surabaya. Dari poster pertama ada yang memberikan masukan pendapat. Tadi mengatakan yang pertama ini informasi tentang umpamanya tabibia, yang kedua tentang ciri-ciri, yang ketiga itu tadi tentang jenis apa. Jenisnya tadi mengatakan apa? Alam ya. Nah dari jenis ini ada yang beda pendapat apa tidak? Silakan. Oke, jenis poster tadi terbagi menjadi berapa teman-teman? Masyarakat. Kira-kira yang disampaikan kelompok 2 itu termasuk fenomena, mungkin maksudnya fenomena alam gitu ya. Termasuk fenomena alam apa tidak ya? Termasuk. Jadi bisa dikatakan betul. Kita menunjukkan jenis layanan masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kapasitas jalan yang kurang lebar, adanya keluar masuk kendaraan. 3. Ya, 4. Mengevaluasi Oke, dulu. Dari yang disampaikan temannya kelompok 5, ada yang ingin berpendapat? Oke. Di sini mengatakan yang nomor 1 itu menjelaskan informasi tentang penyebab kemacetan, betul? Betul. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Ciri-ciri ya? Ciri-ciri. Nah, di sini mengatakan kapasitas jalan yang kurang lebar, adanya keluar masuk kendaraan. Mungkin maksud dari ciri-ciri dari teks itu sendiri. Kalau dari teman-teman yang lain, ciri-ciri poster yang sudah dicatat berisi tentang apa? Menggunakan bahasa yang baku, berwarna, sederhana, mudah dipahami dan mengerti. Mungkin boleh, kalau seperti ini juga boleh. Tapi yang dimaksud dari pertanyaan adalah ciri-ciri dari poster itu sendiri apa. Kemudian yang ketiga di sini menjawab sosial, hampir sama kayak tadi. Jenisnya termasuk jenis layanan masyarakat, tapi kalau teksnya betul merupakan poster sosial. Sosial. Kemacetan itu sosial apa? Kemacetan itu apa? Yang lain masyarakat, fenomena apa? Lalu lintas sosial. Contoh sosial itu apa? Itu sosial. Ada bakti, kemudian apa lagi? Ada perbedaan dan lain sebagainya. Hal yang berhubungan dengan kehidupan itu dinamakan sosial. Kalau kemacetan berarti oke, silakan tidak boleh, silakan tidak. Tepuk tangan kelompok 5. Oke, yang terakhir poster ketiga, ada yang mau nggak? Tambahan apa sih? Silakan, kelompoknya Mas. Ayo tambahan apa? Tepuk tangan untuk kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan presentasikan poster yang 3. Nomor 1, jalanannya bertentu di bawah pohon sapiga. Coba fotokan ini gambarnya jelas, ukurannya jelas dan ada yang kaku. 3 bisa yang masyarakat. Oke, dari kelompok 6 ada tanggapan? Aman? Betul? Untuk semua sama jawabannya? Nah, tepuk tangan dulu kelompok 6. Terima kasih.